Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbu bersama saya Hardiansah, dan di malam hari ini kita telah ditemani oleh Ustadz Anwar. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Nampaknya fresh sekali malam Iya, Ustadz, lumayan ya? Alhamdulillah. Dan sepertinya malam hari ini kita akan membahas tentunya ngobrol-ngobrol perkara iman ya Ustadz, ya. Iya. Ngobrol-ngobrol santai lah Santai, ya, Ustadz, ya. tentang iman. Nah, untuk tema di malam hari ini Ustadz, apa nih Ustadz temanya? Pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas tentang orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi di dalam Islam. Orang-orang yang merugi di dalam Islam, Iya. Masya Allah. Dan Ustadz mungkin ya sebelum Ustadz pembukaan dulu ini, mukadimah ya. Kadang ya orang-orang yang merugi itu ya kalau bisa dilihat dalam perspektif Islam ya Ustadz, Iya. ya, itu bisa saja merugi dalam hal ya dia yang menyia-nyiakan waktu, Iya. seperti itu ya Ustadz, ya. Oke, nah bagaimana pemirsa, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Anwar. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, berbicara tentang orang-orang yang rugi menurut pandangan Islam. Tentu ini adalah perkara yang tidak asing lagi menurut kita. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku beritahu siapa orang yang merugi atas perbuatannya? Lalu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia ini, dan mereka itu mengira mereka telah melakukan sebaik-baiknya di dunia ini, seperti orang-orang kafir yang mendambakan surganya Allah di akhirat nanti, padahal apa perbuatannya di dunia ini. Orang-orang kafir mendambakan kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat nanti dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Nah, itulah gambaran orang-orang yang rugi. Mungkin ayat ini ditunjukkan, bahkan dikhususkan sebenarnya untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Namun juga bisa menjadi peringatan bagi orang mukmin, bagi orang muslim, karena tidak sedikit di antara orang mukmin dan di antara orang muslim yang juga berada di dalam kerugian. Banyak sekali, bukan orang kafir saja, bahkan orang mukmin sendiri juga banyak yang berada dalam kerugian. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh banyak sekali manusia yang berada dalam kerugian. Semua orang rugi, semua manusia itu rugi. Tapi ada yang tidak. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak rugi hanya
orang yang melakukan perbuatannya, amalnya yang dilandaskan dengan perkara iman. Amanu pertama. Yang kedua, yakni orang-orang yang a'malus salihat, melakukan amal-amal soleh. Ya, sholat misalnya, puasa, dia pergunakan waktunya tadi, tidak sia-sia. Dia pergunakan waktunya, raganya, kekuatannya, kekuasaannya, hartanya, kesempatannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berada dalam kerugian. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa saling menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Itulah gambaran orang-orang yang merugi di dalam Islam. Seperti itu, Ustaz. Iya. Berarti kalau bisa saya tangkap sedikit, benar nih Ustaz ya, kalau misalnya orang yang ya dia lalai terhadap ibadahnya, kadang sudah masuk waktu sholat Ustaz, tapi masih ya lenga-lenga, masih main sana sini. Apa itu termasuk contoh orang-orang yang merugi, Ustaz? Nah, benar sekali. Banyak orang yang mengira dan banyak orang yang menganggap bahwa perkara amal akhirat itu, amal baik itu nanti saja. Oh, waktu masih lama. Panjang, ya, saya masih muda gitu loh. Saya masih muda. Padahal dia berada di dalam ambang kerugian. Dia menyia-nyiakan waktunya sehingga dia dilalaikan oleh setan di dalam perbuatannya tersebut. Sebenarnya salah satu tujuan puncak tipu daya setan adalah membuat seseorang supaya lalai, tidak memikirkan perkara amal sholihat, sehingga dia menikmati keindahan dunia dengan hawa nafsunya yang didorong oleh setan. Maka itulah orang-orang yang rugi, itulah orang yang sangat disenangi oleh setan. Menarik nih Ustaz, tapi kita harus tahan dulu nih Ustaz ya. Ini pembahasannya semakin menarik nih ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam program Lensa Kolbu. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, menarik nih Ustadz ya. Tadi di segmen awal sudah kita bahas apa itu orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi ya. Tadi salah satunya tadi pertanyaan saya, kalau misalnya dia lalai terhadap waktu, terhadap ibadah gitu ya, sudah waktunya azan, sholat, tapi dia masih menunda-nunda untuk beribadah. Itu merupakan tunggangan setan. Tunggangan setan. Nah, itu menarik Ustaz. Selain itu nih Ustaz, ada nggak ciri-ciri mungkin ya, ciri-ciri orang yang merugi itu seperti apa sih kalau dalam pandangan Islam? Iya. Ciri-ciri orang yang merugi dalam pandangan Islam. Oke, baik. Di dalam hadis tingkatan hasan riwayat Imam Tabrani dijelaskan, salasun la yuqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 perkara yang mana ketika kita lakukan yang ketiga ini, maka amal kita sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarfan wala adlan, baik itu amal yang wajib maupun amal yang sunnah, nggak ada hasilnya. Yang 3 ini apa aja tuh? Yang 3 ini 3 perkara itu. 3 perkara yang ketika dilakukan 3 ini, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-aq, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mannan, orang yang mengingat-ingat kebaikannya. Yang ketiga, mukazzibun bil qadar, orang-orang yang mendustakan qadarullah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama nih, Yang pertama, al-aqu, yaitu orang-orang yang
durhaka kepada orang tua ini adalah perbuatan yang membuat segala amal kita akan sia-sia, tidak akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala. Walaupun kita sholat tepat waktu, walaupun sholatnya tiap hari tepat waktu, puasa sunnah, puasa wajib full, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, korban setiap tahun, namun hasilnya tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena durhaka kepada orang tua. Karena apa? Ini seperti apa nih Ustaz? Nah, durhaka kepada orang tua banyak yang mengira bahwa ketika kita membentak orang tua, berbuat kasar kepada orang tua, sebenarnya tidak, itu terlalu sempit. Durhaka kepada orang tua adalah segala perbuatan kita yang bisa menghantarkan rasa sakit di dalam hatinya, baik lewat pendengarannya, penglihatannya, bahkan perasaannya orang tua. Karena apa bahayanya orang durhaka ini? Allah Subhanahu wa taala sendiri menggantungkan keridhoannya di dalam keridhoan orang tua, dan Allah menggantungkan murkanya di dalam kemurkaan orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, sakhatallahu fi sakhtil walidain. Ridha Allah berada di dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada di dalam murkanya orang tua. Orang tua ini adalah orang yang sangat mulia. Saking mulianya, satu-satunya orang yang digandengkan oleh Allah namanya di sisi Allah dalam Al-Quran hanya orang tua. Nabi Muhammad wajar karena dia utusan Allah. Sedangkan orang tua bukan utusan Allah, namun orang tua adalah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua. Inilah mulianya orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua tadi al-manan, yaitu orang-orang yang mengingat-ingat kebaikannya. Nah, ini sering nampak nih. Ini sering terjadi. Banyak makhluk yang kayak gini. Ya, inilah ini yang terjadi saat ini. Sering kali orang mengingat-ingat kebaikannya, padahal harusnya kita itu sebagai muslim sejati, orang mukmin, dzikrudz dzunubil madhiyah wa nisyanul hasanatil madhiyah. Mengingatkan dosa kesalahan kita supaya kita bisa taubat, mengintrospeksi diri dan melupakan kebaikan kita. Namun ternyata sebaliknya tadi sebaliknya. Mengingat-ingat kebaikannya, melupakan kesalahannya, sehingga dia menjadi orang yang tak tahu diri. Inilah bahayanya. Nabi pernah katakan, fa'lam, ketahui olehmu. Nah, Nabi menyampaikan tentang tidak pantasnya kita mengingat-ingat kebaikan kita. Kenapa? Karena kebaikan kita jika dinilai dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak sebanding. Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang orang yang mengingat kebaikannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengingat-ingatkan kebaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yaitu mukadzibun bil qadar, mendustakan qadarullah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah. Yang seharusnya kita harus husnuzon kepada Allah karena Allah Maha Adil. Nabi pernah katakan, fa'lam annama asabaka la yukhti'aka wa man akhta'aka la yusibak. Sesuatu yang telah ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah meleset darimu, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah engkau dapatkan. Nah, itu saja. Menarik nih, tiga perkara tadi. Kalau misalnya dilaksanakan, ya, itu ibadah kita tidak diterima. Tidak diterima. Amal ibadah kita, semuanya tidak akan diterima. Yang pertama tadi
durhaka pada orang tua, mengingat-ingat kebaikannya. Mengingat kebaikan nih Ustaz. Iya. Ngomong-ngomong ingat kebaikan nih kan Ustaz. Itu kan menarik nih Ustaz. Kalau misalnya mengingat kebaikan ini, apakah mengingat kebaikan kita terhadap sesama manusia kah, atau mengingat kebaikan, oh aku tuh sering loh sholat ini, sering sedekah, sering. Nah, itu seperti apa tuh Ustaz? Nah, yang dimaksud mengingat-ingat kebaikan ini adalah mengingat-ingat kebaikan kita dengan makhluk. Dengan makhluk. Kalau kebaikan kita dengan Allah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Misalnya aku pernah sholat, ya enggak apa-apa. Tapi bukan untuk membanggakan diri, tidak. Mengingatkan enggak apa-apa. Mengingatkan kebaikan kita dengan orang lain. Misalnya kita pernah bantu orang. Sekian hari dia bilang, kamu jangan sok-sokan. Dulu saya yang bantu kamu. Pernah nyantuni anak yatim. Pas ketika anak yatimnya besar, kamu jangan sembarangan. Yang membesarkan kamu saya gitu. Atau orang sholat di masjid misalnya, pernah bantu di masjid, ngasih semen 1 sak, cuma 1 sak. Namun ketika ada permasalahan terjadi, kalian jangan coba-coba. Masjid ini saya yang bantu, satu sak semen dulu. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Padahal yang dibantu tidak seberapa. Iya, tidak berapa, kan? tapi sudah membanggakan dirinya. Ini adalah sifat yang sangat tidak pantas kita lakukan. Berarti itu termasuk ciri-ciri orang yang merugi. Dan yang terakhir tadi adalah orang yang mukazzibun bil qadar, mendustakan qadarullah. Qadarullah. Menarik nih Ustaz ya. Kita harus break sejenak nih Ustaz. Nanti kita akan balik lagi. Tentunya juga pemirsa di rumah tidak sabar nih Ustaz. Ingin mendengar penjelasan langsung dari Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, masih bersama Ustadz Anwar nih. Masya Allah Ustadz. Sudah panjang kali lebar tadi penjelasannya tentang orang-orang yang merugi Ustadz ya. Dan juga tadi di segmen kedua Ustadz Anwar juga menjelaskan bahwasanya ciri-ciri orang yang merugi itu ada 3 tadi ya. Yang durhaka terhadap orang tua, yang mengingat-ingat kebaikan, dan yang mendustakan takdir Allah. Gitu ya. Nah, nih Ustaz, timbul pertanyaan nih Ustaz dari ciri-ciri yang ketiga tadi nih Ustaz. Kalau misalnya kita memiliki sifat seperti itu, ya kira-kira ada nggak sih Ustaz dampak terhadap diri kita, orang yang seperti itu tadi terhadap diri kita yang memiliki sifat seperti itu? Baik. Jika berbicara tentang dampak, tentu di dunia ini semuanya berdampak. Segala sesuatu itu ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya. Tentu yang 3 perkara ini tadi adalah perkara yang buruk sebenarnya. Berdurhaka pada orang tua, mengingat-ingat kebaikannya, mendustakan takdir Allah. Ini adalah perbuatan yang buruk. Kita berbicara tentang dampak buruknya. Dampak buruk dari 3 perkara tersebut sangat bahaya. Salah satunya, orang yang durhaka kepada orang tua, maka di dunia mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan yang sejati, yakni kesuksesan yang menghantarkan kenyamanan dirinya dan keluarganya dan orang sekitarnya. Itulah kesuksesan yang sejati. Walaupun harta kita banyak, kalau belum nyaman, itu belum sukses sejati namanya. Karena orang tua tidak ridho. Karena orang tua itu tidak ridho. Inilah dampak. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Di dunia saja sudah dapat dampak buruknya. Udah pasti dosa besar. Iya, udah tentu itu dosa besar. Salah satu bagian dosa besar ialah durhaka kepada orang tua. Insyaallah itu salah satu dampak buruk dari kelakuan yang 3 tadi. Yang tiga tadi. Oke Ustaz. Nah, kalau dibalik nih Ustaz. Kalau tadi ciri-ciri orang yang merugi. Nah, kalau kebalikannya Ustaz, ada nggak sih Ustaz
ciri-ciri orang yang beruntung gitu. seperti apa? Oke. Mungkin dari pandangan agama Islam seperti apa, Ustaz? Oke, baik. Tadi kita berbicara tentang ciri-ciri orang yang merugi. Tentu ada sebaliknya. Ada orang yang rugi, ada juga orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Orang yang beruntung tadi ialah orang yang tidak rugi. Siapa? Kan sudah jelaskan tadi, illalladzina amanu, yakni orang yang beriman, melakukan semua aktivitasnya, amalnya dengan di dalam hatinya ada iman. Kemudian melakukan amalus sholihat, beramal saleh. Walaupun ilmunya tinggi, pangkatnya tinggi, namun ilmunya tidak diamalkan, tidak ada amalus saleh di sana, maka juga rugi orang tersebut. Nah, jadi yang ketiga adalah orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran, sehingga tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang sesat. Nah, sama-sama kita saling membutuhkan, saling mengaitkan untuk selalu berada di dalam kebenaran. Jadi kalau misalnya saya nih Ustaz dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita melihat teman kita atau kerabat kita misalnya melakukan kesalahan dan kita tahu dia salah dan itu perlu kita nasihati Ustaz ya. Dalam kebaikan gitu. Itu salah tuh, harusnya seperti ini gitu. Nah, itu ternyata termasuk orang-orang yang istilahnya yang beruntung tadi Ustaz ya. Iya, benar. Memang ketika kita marra'a minkum mungkaran, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kemungkaran ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Maka falyughayyirhu biyadih, cegah dengan tangan kita sebenarnya. Namun jika tidak sanggup dengan tangan, fa in lam yastati fa bilisani, kita cegah dengan lisan kita, kita omong dengan baik-baik. Kemudian fa'il lam yastati', jika kita juga tidak sanggup dengan lisan kita, tidak enak ngomongnya, ialah kita fabi qalbihi, kita cegah dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Seperti itu saja, Masya Allah, luar biasa. Ini pembahasan kita sangat berfaedah sekali. Masya Allah, ilmu semoga bermanfaat. Yang didapatkan pastinya bermanfaat nih. Amin. Untuk saya pribadi sebagai orang yang awam ya Ustaz ya. Amin. Dan juga tentunya pemirsa di rumah. Terakhir nih Ustaz, mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita di malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustaz Anwar terkait dengan tema kita di malam hari ini untuk pemirsa. Kepada Ustaz. Oke, baik. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, selamatnya diri kita di dunia dan di akhirat itu adalah pilihan kita semua. Maka kokohkan diri kita untuk mempertahankan perkara iman dengan melakukan amal soleh, sehingga kita tidak terjerumus di dalam kerugian. Baik pemirsa, tidak terasa 30 menit kami membersamai Anda. Yang pastinya terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV. Akhir kata, saya Hardiansah, Ustadz Anwar dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.